Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan membahas fungsi permintaan, penawaran, dan equilibrium pasar. Baik, yang pertama yaitu fungsi permintaan. Fungsi permintaan itu sendiri yaitu membantu kita untuk memahami dan menganalisis karakteristik permintaan secara lebih mendalam. Tetapi yang dihadapi sebuah perusahaan di pasar adalah penjumlahan permintaan individu tersebut. Fungsi permintaan pasar akan sebuah produk menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta dengan semua faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada variabel yang penentu permintaan. Berbagai variabel penentu permintaan itu kita dapat menggolongkannya menjadi variabel strategis, variabel konsumen, variabel pesaing, dan variabel lainnya. Yang termasuk variabel strategis adalah harga barang yang bersangkutan, adversitansi, kualitas dan desain barang, serta saluran distribusi barang. Sedangkan yang termasuk variabel konsumen adalah tingkat pendapatan, selera konsumen, dan harapan konsumen terhadap harga di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu variabel pesaing mencangkup harga barang substitusi dan barang komplementer, advertensi, dan promosi barang lain. Selanjutnya yaitu termasuk dalam variabel lain adalah kebijakan pemerintah, jumlah produk, dan cuaca. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi permintaan pasar akan sebuah produk, menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang dipinta dengan semua faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut. Jika ditulis dalam bentuk umum, fungsi permintaan tersebut bisa disajikan dengan cara berikut. Jumlah produk X yang diminta, F harga produk, X harga barang-barang saingan, harapan akan adanya perubahan harga, pendapatan konsumen, selera dan preferensi konsumen, biaya iklan, dan lain-lain. Dalam penggunaannya, untuk pembuatan keputusan manajerial, fungsi permintaan tersebut harus dibuat secara lebih eksplisit. Oleh karena itu, hubungan antara kuantitas yang diminta dengan setiap variabel yang menentukan permintaan harus kita tentukan. Untuk menggambarkan variabel apa saja yang termasuk dalam model permintaan, ini maka fungsi permintaannya sebagai berikut. Selanjutnya itu permintaan industri perusahaan. Fungsi permintaan industri sedikit agak berbeda dengan yang digunakan dalam perusahaan. Fungsi permintaan perusahaan lebih menekankan pada variabel independen yang menunjukkan perilaku para pesaing. Parameter untuk variabel-variabel tertentu akan berbeda dalam kedua macam fungsi tersebut. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan semua variabel yang menentukan permintaan tersebut. Kurva permintaan merupakan suatu bagian dari fungsi permintaan yang akan hubungan antara harga produk dengan jumlah produk yang diminta. Yang selanjutnya, kurva permintaan akan suatu produk biasanya disediakan dengan sebuah grafik dan semua variabel independen di dalam fungsi permintaan tersebut, kecuali harga produk tersebut dianggap tetap. Berikut adalah taksiran permintaan industri akan mobil dengan menggunakan sebuah fungsi permintaan hipotesis. Rosita Priandini, NIM 682 akan mencoba menjelaskan bagian dari bab fungsi permintaan, penawaran, dan equilibrium pasar. Langsung saja, permintaan industri dan perusahaan. Fungsi permintaan biasanya dapat ditentukan dari industri secara keseluruhan maupun perusahaan secara individu. Nah, biasanya fungsi permintaan industri sedikit lebih berbeda dibandingkan yang digunakan di dalam perusahaan. Fungsi permintaan perusahaan lebih menekankan pada variabel independen yang menunjukkan perilaku para pesaingnya. Misalnya, fungsi permintaan dari suatu perusahaan akan menambahkan harga ditambah biaya iklan
dari perusahaan-perusahaan tersebut. Permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan semua variabel yang menentukan permintaan tersebut. Jadi permintaan dari suatu produk akan meningkat yang disebabkan itu nambahnya biaya beban iklan. Jadi perusahaan tersebut itu bisa menambahkan ataupun mengurangi biaya beban iklan tersebut dari perusahaan. Seperti itu. Kurva permintaan akan suatu produk biasanya disediakan dalam bentuk grafik dan semua variabel independen. Nah, variabel independen itu biasanya terdiri dari harga rata-rata, indeks kredit, pengeluaran iklan, dan lain-lain. Langsung saja, selanjutnya adalah taksiran permintaan industri akan mobil dengan menggunakan sebuah perhitungan fungsi permintaan hipotesis. Nah, di sini terdapat variabel independen, terdapat harga rata-rata, pendapatan disposable, penduduk, indeks kredit, dan pengeluaran iklan. Selanjutnya adalah taksiran nilai variabel independen untuk tahun yang akan datang. Lalu parameter, dan terakhir adalah taksiran permintaan total per unit. Nah, di sini terdapat angka-angkanya sekian-sekian. Lalu permintaan totalnya tuh sebesar 8.504.500 unit. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bagian hitungannya, cara menghitungnya untuk hubungan antara harga mobil dengan jumlah mobil yang diminta. Nah, di sini tersedia Hi sama dengan min 3P ditambah 1,5, lalu 0,05, 1.500, dan 0,05 ini dari parameter yang di sebelah sini, parameter dari fungsi permintaan hipotesis tadi. Lalu untuk 17 juta, 100 juta, 3 dan 100 juta itu dari tafsiran nilai variabel independen yang akan datang. Nah, terus dikalikan dan ditambahkan seperti perkalian biasa yang kita ketahui, dan jumlahnya adalah 35.504.500 min 3P. Seperti itu. Nah, di sini adalah kurva permintaan akan mobil tadi. Nah, kurva permintaannya di bagian Hi adalah tadi 35.504 sekian min 3P. Nah, atau P sama dengan 11.834.333 min Hi. Jadi kesimpulannya adalah semua produk menunjukkan bahwa penurunan harga akan meningkatkan jumlah permintaan yang akan diminta, dan juga itu pun sebaliknya. Saya Inca Gemelia Maradita, NIM 2018-692. Di sini saya akan membahas hubungan fungsi permintaan dengan kurva permintaan. Yaitu hubungan antara fungsi permintaan dengan kurva permintaan bisa ditunjukkan secara grafis. Gambar 3 kurva permintaan akan mobil D1, D2, dan D3. Lalu kurva permintaan pergeseran dari kurva permintaan 1 dengan kurva permintaan yang lainnya menunjukkan terjadinya perubahan satu variabel atau lebih dalam fungsi permintaan produk tersebut. Misalnya pergeseran dari D1 ke D2 itu disebabkan oleh turunnya tingkat pendapatan konsumen atau turunnya jumlah biaya iklan atau dari faktor lainnya. Selanjutnya ada hubungan antara permintaan dengan keputusan manajerial. Perusahaan harus mempunyai informasi yang baik dan layak tentang fungsi permintaan akan produknya agar dapat membuat keputusan operasional yang efektif baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Contohnya sebuah perusahaan harus mengetahui pengaruh perubahan harga terhadap permintaan akan produknya supaya dapat menentukan atau mengubah kebijakan dari harganya tersebut. Lalu ada elastisitas. Elastisitas adalah salah satu ukuran derajat kepekaannya yang paling sering digunakan
dalam analisis permintaan yang didefinisikan sebagai persentase perubahan kuantitas yang diminta sebagai akibat dari perubahan nilai salah satu variabel yang menentukan permintaan sebesar 1%. Rumusnya yaitu elastisitas persentase perubahan jumlah harga yang diminta dibagi dengan persentase perubahan variabel dalam fungsi permintaan sama dengan jumlah perubahan variabel jumlah barang yang diminta dibagi dengan jumlah barang yang diminta dibagi dengan jumlah perubahan variabel dalam fungsi permintaan dibagi dengan variabel dalam fungsi permintaan, yaitu rumusnya sigma Q per Q dibagi dengan sigma X per X dikali dengan X dibagi dengan Q. Di sini ada contoh soal elastisitas permintaan. Soalnya yaitu pada saat harga 4.000, jumlah barang yang diminta 30 unit. Kemudian harga turun menjadi 3.600. Jumlah barang yang diminta 60 unit. Nilai koefisien elastisitasnya adalah diketahui variabel dalam fungsi permintaannya ada 4.000. Jumlah barang yang diminta ada 30, lalu jumlah perubahan variabel dalam fungsi permintaan ada 400. Kemudian jumlah perubahan variabel barang yang diminta ada 30. Kita masukkan rumus yang tadi, sigma Q dibagi dengan sigma X dikali dengan X dibagi dengan Q, yaitu 30 dibagi dengan 400 dikali dengan 4000 dibagi dengan 30, yaitu hasilnya ada 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handi Tiada Suara NIM 677 akan menjelaskan tentang elastisitas harga. Yang pertama pengertian dulu. Elastisitas harga yaitu elastisitas yang menunjukkan derajat kepekaan jumlah produk yang diminta terhadap perubahan harga atau ceteris paribus. Dengan menggunakan elastisitas titik, elastisitas harga ini bisa diperoleh dengan cara berikut, yakni EP sama dengan rho Hi per rho P dikali P per Hi. Dengan rho Hi atau rho P yaitu turunan parsial dari fungsi permintaan pada P. P dan Hi sama dengan harga dan kuantitas pada sebuah titik pada kurva permintaan. Selanjutnya adalah hubungan antara elastisitas harga dengan penerimaan. Salah satu aspek terpenting dari konsep elastisitas harga adalah bahwa konsep tersebut memberikan suatu ukuran yang sangat berguna untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perubahan harga terhadap penerimaan. Apakah suatu perubahan harga akan menaikkan atau menurunkan atau tidak mengubah penerimaan total atau TR. Tergantung pada derajat elastisitas harga tersebut. Jika kita memiliki suatu taksiran elastisitas harga yang baik, kita akan bisa menaksir secara tepat TR yang baru yang disebabkan oleh terjadinya perubahan harga. Selanjutnya adalah faktor-faktor penentu elastisitas harga, yaitu ada 3. Yang pertama, seberapa jauh suatu barang dianggap sebagai kebutuhan pokok. Yang kedua, ketersediaan barang-barang pengganti atau substitusi. Yang terakhir, yaitu proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu produk tertentu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zipan Alif Anaka, NIM 2018-673. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Yang saya akan presentasikan kali ini adalah kegunaan dari elastisitas harga. Jadi elastisitas harga itu sangat berguna untuk berbagai tujuan. Pertama, setiap perusahaan itu harus mengetahui kurva permintaannya jika perusahaan tersebut ingin menetapkan harga produknya. Misalnya, sebuah perusahaan yang akan memaksimalkan labanya tidak akan menurunkan harga produknya pada kisaran inelastisitas dari kurva permintaannya, karena penurunan harga itu akan mempengaruhi dan menurunkan TR atau total revenue dari perusahaan tersebut. Dan pada waktu yang sama, semua penurunan harga dari produk tersebut juga akan meningkatkan biaya produksi dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya adalah elastisitas silang. Jadi
konsep elastisitas silang harga ini digunakan untuk melihat derajat kepuasan dari permintaan akan suatu produk terhadap perubahan harga produk lainnya. Jadi untuk menentukan elastisitas silang ini, rumusnya itu adalah elastisitas silang sama dengan persentase delta QD dari X dibagi dengan persentase delta PD dari Y, di mana X dan Y tadi itu adalah dua produk atau dua barang yang berbeda. Jadi jika hasil perhitungan dari elastisitas silang ini hasilnya adalah positif, itu berarti kedua barang tersebut bersifat substitusi atau menggantikan satu sama lain. Tapi jika hasilnya itu negatif, itu berarti kedua produk tersebut bersifat komplement atau saling menggantikan. Jadi untuk contohnya sendiri itu kita anggap ada barang A dan barang B. Barang A ini Q1-nya itu adalah 10 dan Q2-nya adalah 15. Dan untuk barang B, P1-nya itu 1 dan P2-nya itu 2. Jadi untuk menghitungnya itu adalah elastisitas harga itu, kalau misalnya rumusnya tadi kita sederhanakan, kita jabarkan, itu akan menjadi Q2 dikurang Q1 dibagi Q1 dikali 100 lalu dibagi dengan P2 dikurang P1 dibagi P1 dikali 100. Kalau kita masuk ke rumusnya itu adalah 15 dikurang 10 dibagi 10 dikali 100 dibagi dengan 2 kurang 1 dibagi dengan 1 dikali 100. Jadi 15 kurang 10 sama dengan 5 bagi 10 sama dengan 0,5 dikali 100 ada 50. 2 kurang 1 sama dengan 1 bagi 1 sama dengan 1 dikali 100 sama dengan 100. Jadi hasilnya adalah 50 per 100. Kalau misalnya kita bagi lagi hasilnya adalah 1/2 atau 0,5, yang berarti hasilnya positif, yang mengartikan bahwa barang A dan B ini adalah bersifat substitusi atau menggantikan satu sama lain. Baik, selanjutnya adalah pengaruh waktu dalam elastisitas. Jadi pengaruh waktu analisis terhadap elastisitas penawaran ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu jangka waktu yang sangat pendek, yaitu pada waktu yang sangat pendek penjual atau produsen itu tidak bisa menambah penawarannya, sehingga penawaran itu menjadi tidak elastis sempurna. Lalu yang kedua ada jangka pendek, yaitu di jangka pendek ini kapasitas produksi itu sendiri tidak dapat ditambah dalam jangka pendek. Namun perusahaan masih dapat menaikkan produksi dan kapasitas yang tersedia dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang ada. Hasilnya, penawaran dapat dinaikkan dalam persentase yang relatif kecil, sehingga penawaran tidak elastis. Lalu yang terakhir adalah jangka panjang, yaitu produksi dan jumlah penawaran yang lebih mudah dinaikkan di dalam jangka panjang, sehingga penawaran itu lebih bersifat elastis. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.